Hari ini kita mau cerita-cerita. Halo, Bella. Halo Dia Sekti 08, Fahri Ramadan 018, dan Sweet Potato 05, Negu 212. Halo, Mufida Aziza, selamat bergabung. Alvin, selamat bergabung juga. Selamat bergabung semuanya. Kita mau cerita-cerita niche. Cerita niche. Halo semuanya, Alvin, Mufida. Halo Winnie. Cerita tentang pengalaman-pengalaman. Jadi saya Cindy sebagai host di sini akan bercerita, bukan cerita-cerita, tapi akan mau cerita-cerita sama alumni UC Surabaya. UC itu Universitas Ciputra. Dan di cerita CSB volume 4 ini adalah program sharing bersama alumni mengenai pengalaman kuliahnya di UC, bagaimana waktu dia kuliah pertama kali waktu di Surabaya, terus bagaimana waktu dia memulai usahanya dan lain sebagainya. Dan yang menjadi narasumber kita pada hari ini adalah owner dari Sweet Puff Cake, namanya Kak Goldina. Jadi sebentar lagi Kak Goldina bakal join dengan kita buat kita tanya-tanya langsung nih bagaimana pengalamannya waktu kuliah di UC, terus bagaimana pengalamannya waktu memulai usahanya. Halo Kak Imam, dahsyat sekali ya Kak Imam. Halo Kak Hasran, selamat bergabung. Siapa nih? Ada yang sebelum itu info buat teman-teman semua bahwa Ciputra School of Business, jadi UC di Surabaya, sudah membuka kampus keduanya di Makassar, letaknya di kawasan Citral Center Point of Indonesia. Jadi sekarang sudah buka pendaftaran, jadi kalian sudah bisa mendaftar, dan banyak sekali nih beasiswa menarik buat kalian yang mau masuk di Ciputra School of Business. Nah, halo semua halo Kak Goldina udah gabung. Ada Rina Melia, ada Chef Vivi, ada Nerissa. Halo. Sebentar lagi Kak Goldina bakal gabung dan join sama kita. Hai Kak Goldina, apa kabar? Selamat sore. Sore, apa kabar semuanya? Pasti baik ya Kak Goldina. Iya, jadi di cerita CSB kali ini bersama Kak Goldina, kita bakal ngulik-ngulik langsung nih dari Kak Goldina bagaimana. Pertanyaannya yang pertama adalah, bagaimana sih Kak Goldina waktu pertama kali memilih uh, universitas untuk kuliah? Dari antara sekian banyak universitas, kenapa sih pilih UC untuk kuliah? Um, jadi awalnya itu saya pasti kan harus tahu dulu kan kesukaanku apa, cita-citaku itu pingin jadi apa. Kayak gitu. Nah, waktu itu memang saya tuh pingin jadi businesswoman ceritanya. Jadi pingin punya Oh, usaha, pingin ngerintis sesuatu lah, pingin ngejual sesuatu. Nah, akhirnya kan pastinya udah tahu kan jurusannya apa, bisnis nih. Nah, terus ternyata pada saat itu entrepreneur tuh lagi naik-naiknya gitu, wirausaha. Nah, ketemu Universitas Ciputra, langsung deh join. Udah nggak pikir-pikir apa-apa lagi ya, pokoknya fokusnya bisnis, ya udah langsung masuk gitu. Itu. oh, jadi tidak pikir-pikir lagi, nggak nunggu lama lagi, nggak perlu rekomendasi dari orang lain lagi, langsung ya Mm, gabung dengan mm, UC. mm. Nah, waktu itu Kak Goldina kan sekolahnya dari Dian Harapan, lalu Mm-mm. mungkin pertama kali merantau.
ya di Hmm. Surabaya dan mungkin tinggal sendiri. Bagaimana sih perasaannya atau keadaannya waktu itu? Gitu. Hmm. Ya takut sih ya sebenarnya ya. Sedang merantau Mhm. sendiri, tapi ya untungnya kan waktu itu pas ada teman juga yang temenin. Jadi waktu itu awalnya kita tinggalnya Mhm. masih bareng kayak gitu. Jadi nyari apa-apa ya masih Oke, bareng kayak gitu. oke. Kalau mengenai mungkin kesulitan-kesulitan dalam berkuliah, mungkin ada atau suka dukanya dalam kuliah? Pasti ada ya kalau kayak kerjain tugas, tugas project. Cuman untungnya kebetulan waktu itu jurusanku itu banyakan ini kerja kelompok. Nah, jadi di situ Oke. ketemu banyak teman baru, terus ya udah suka dukanya Mhm. ya bareng begitu. Jadi ternyata di UC selain dapat lingkungan baru, dapat teman-teman baru dan koneksi yang baik juga ya, Kak. Mm-mm, Nah, betul. setelah lulus dari UC, Mm-mm, kan mau jadi bisnis woman. mm-mm. Apakah Kak Golina ada berpikir untuk saya lebih baik kerja di perusahaan dulu deh, atau eh, langsung berpikir saya mau buka usaha gitu. Hmm. Nah, awalnya tuh sebenarnya waktu dulu ya nggak ada kepikiran sih untuk kerja ikut, maksudnya kerja sama perusahaan karena ya dari dulu emang pinginnya itu punya usaha. Jadi di semester 5 itu udah mulai ngerintis bisnis, terus memang pas didukung sama dosen-dosen di sana, jadi ya udah. Tapi sambil menjalankan bisnis itu kan pasti ada suka dukanya kan, kayak naik turunnya. Mm-mm. Nah, pas di momen turunnya Iya itu benar. sempat sering goyah sih, kayak kepingin kayak ngikut orang, soalnya kayak kepingin ngerasain gimana sih jadi apa, jadi istilahnya kerja di bawahnya orang gitu loh, pingin punya pengalaman-pengalaman baru lagi. Tapi ya seiring berjalannya waktu bisnis makin lancar, puji Tuhan, jadi ya memutuskan ini tetap lanjut. Jadi pada saat itu ya saya sih cuman coba apa sering dengar-dengar sharingannya orang supaya bisa belajar juga dari sharing-sharing orang lain gimana cara memperlakukan bukan bawahan pegawainya kita kayak gitu. Oke. Terus eh, dalam membangun usaha, mungkin ide pertama kali datangnya dari mana sih, Kak? Hmm, iseng sih sebenarnya. Ya bukannya iseng juga sih, tapi kan Mhm. ya memang kebetulannya hobinya itu baking, buat kue. Nah, jadi Heeh. waktu itu buat-buat di apartemen, terus dicoba-cobain ke teman-teman. Nah, terus ya berhubung punya teman lingkungan yang sangat mendukung, jadi semuanya pada ngomongin, ayo jual aja, kayak gitu. Jadi ya udah coba-coba. Nah, mulailah dari mereka-mereka dulu, dari keluarga-keluarga yang terdekat dulu. Nah, terus ya sambil Mhm. itu ya dicoba dikembangin lagi gimana cara pemasarannya supaya bisa semakin dikenal sama orang-orang lagi kayak gitu. Oke. Nah, setelah mungkin pemasarannya di keluarga-keluarga, lalu kan pasti usaha ada jatuh bangunnya ya, Mm-mm. seperti Kak Goldina tadi eh, ceritakan. Mm-mm. Mungkin boleh di-share sedikit bagaimana suka dan dukanya dalam bisnis kuliner yang sedang dijalankan ini, Kak. Hmm, mulai dari dukanya aja dulu kali ya. Kalau Oke, dukanya boleh, ya, boleh. yang namanya pekerjaan dapur, baking, sama cooking itu pasti berat sih. Apalagi kalau kayak di momen-momen high season gitu loh. Kayak di mana orang lain libur, nggak boleh libur kayak gitu loh. Ya kalau mau dapat pemasukan ya jangan libur Hmm. kayak gitu. Jadi ya beratnya sih kalau semuanya dikerjain sendiri. Jadi waktu itu awal-awal saya kerjanya itu masih sendiri, nyuci sendiri kayak gitu. Jadi ya beratnya sih sebenarnya di waktunya. Terus kalau soal pema- uh, pemasaran kayak gitu ya namanya bisnis kuliner itu kan di mana-mana itu pasti bertumbuh. Maksudnya di mana-mana dalam hitungan kurang dari menit lah itu pasti banyak banyak, banyak banget pendatang-pendatang baru. Nah, itu kayak gimana caranya Mm-mm. kita bisa mempertahankan produk kita, kualitas produk, pemasarannya kita, gimana supaya istilahnya nggak kalah dari orang, orang lain. Jadi kayak itu hitungannya bukan duka sih, tapi itu lebih kayak tantangan gitu loh.
Nah, itu yang harus kita hadapin kayak gitu. Tapi kalau sukanya itu kan semuanya ada penyelesaiannya gitu loh. Jadi kayak kalau lagi capek-capek ya udah mulai nyari orang yang bantuin. Terus ada saudara juga yang kadang bantuin. Terus terus kalau sukanya itu ya prosesnya gitu ya, kayak yang namanya kita hobi. Kalau kita dapat sesuatu yang positif, respon positif dari customer, dari orang-orang sekitar, ya istilahnya pujian-pujian kayak gitu, itu kan kesenangan sendiri kayak gitu. Oke, tadi waktu kakak bilang pertama semuanya dikerjain sendiri. Nah, sementara di usahanya kakak banyak usaha-usaha lain yang berkembang. Bagaimana caranya menghadapi itu, Kak? Hmm, yang pertama ya ini sih apa kebetulan orang lingkungan di sekitarku itu adalah orang yang mendukung saya. Jadi sering sharing sih ke mereka, kayak tanya sarannya gimana kayak gitu-gitu. Nah, menurutku itu menjadi dukungan mental kayak gitu loh. Mungkin tidak secara bantu di dapurnya, bersih-bersihnya enggak, tapi lebih kayak mentalnya, kayak diarahin. Soalnya kan tiap-tiap orang punya pengalaman yang berbeda kan. Jadi mereka juga sharing kayak gitu. Oh, mending kamu coba deh kayak gini 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 gini. Siapa tahu bisa kayak gitu. Jadi ya cara hadapinnya sih ya kayak gitu. Jadi pilih orang-orang yang membangun deh kayak gitu. Lingkungan-lingkungan sekitar yang membangun dirinya kita kayak gitu. Oh, berarti orang-orang yang terdekat kita yang mendukung kita ya. Lalu bagaimana caranya kakak? Apa yang kakak lakukan waktu banyak usaha lain, orang-orang lain yang ikut dalam mungkin yang seperti kakak buat, seperti sweet puff, yang kue-kue seperti itu, banyak juga. Bagaimana caranya bersaing dengan yang lain gitu. Um, kalau worry pasti ya, khawatir itu pasti ada lah, kayak bermunculan, apalagi ya pas kita nyoba, wah enak nih kayak gitu, ini pasti juga bisa, maksudnya bisa menjual gitu loh. Cuman yang namanya bisnis kuliner itu bisnis yang sangat inovatif. Jadi kayak satu produk itu nggak mentok, nggak cuma sampai sana produknya. Jadi dari situ itu sebuah tantangan buat gimana sih caranya kita bisa kembangin produknya jadi punya sesuatu yang berbeda. Nggak cuma dari produk juga, tapi dari sistem marketing pun juga bisa, sistem pemasaran pun juga bisa memberikan sesuatu yang berbeda bagi customer kayak gitu. Oke, berarti menurut Kak Goldi harus tetap berinovasi ya, jangan sampai Mm-mm. stuck di situ aja. Mm-mm. Jangan Karena menyerah persaingan kayak itu semakin turun. mm-mm. Iya, jangan pesimis kalau misalnya yang lain buat yang sama dan ternyata mungkin ya kita merasa kayak lebih enak atau gimana, ya nggak usah pesimis, ya kita juga pasti bisa kayak gitu. Oke, karena banyak banyak karena ide original itu yang mahal juga ya Kak. Mm-mm, Nah, betul. lalu biasanya kan ada pasti suatu waktu yang kayak Kak Goldina kayak, aduh saya mau bikin apa lagi ya. Nah, caranya untuk dapat inspirasi untuk berinovasi itu dari mana? Oh, itu sering sih, apalagi kalau misalnya kayak momen-momen Christmas, Imlek itu kan kita pingin Lebaran, kita kan pingin menyajikan sesuatu yang berbeda nih tiap-tiap tahun lagi. Dan itu kayak kurang dari 12 bulan sudah harus explore lagi, cari ide lagi kayak gitu. Nah, jadi untungnya terima kasih berkat internet dan Instagram, ya jadi kan kita bisa explore lebih banyak lagi, terus lihat-lihat lah kayak meskipun sebenarnya hitungannya bukan kompetitor lah. Kita nggak bisa ngomong kompetitor. Ini anggap aja teman seperjuangan gitulah. Kayak online shop lain. Nah, itu Oke. bagaimanapun juga itu kan bisa menjadi sumber inspirasinya kita. Kayak gitu. Jadi ya banyak explore, lihat-lihat, brainstorming dari mereka, dari orang-orang di luar pun juga kayak gitu. Online shop luar negeri, kayak gitu. Oke, berarti ya karena sekarang zamannya sudah berkembang, sudah banyak sekali inspirasi-inspirasi di internet, banyak juga Mm-mm. dan tidak menganggap orang-orang yang ikut-ikutan atau memulai juga bisnis usaha itu sebagai Batu apa sandungan.
iya batu sandungan kita, tapi harus menganggap sebagai ya friends kita juga gitu ya. Mm-mm. Kak Goldi. Iya, Kak Goldi, ini kita ada pertanyaan dari em, komen Mm-mm. bilangnya, oh, I am Leonard, dia bilang, temanku bilang enak rasanya banget. Oh, terima kasih Leonard. Makasih. Ada yang penasaran nih Kak Goldi, dalam memulai dalam usaha kuliner ini, apakah omset yang diterima per bulan itu besar banget atau bagaimana? Hmm, sebenarnya kalau besar kecilnya itu kan tergantung kita kan. Kita puas nggak dengan nilai segitu? Nah, untungnya Mm-mm. sih sejauh ini dari awal saya ngerintis sampai sekarang kurang ya lumayan sih itu apa ya bisa dibilang pencapaiannya udah kalau berkali-kali lipat ya udah merasa puas sendiri kayak dulu cuma dapat segini aja udah puas tapi dengan nilai segini di sekarang kayak kayak merasa kayak wow kerja sendiri segini kayak gitu loh cuman mungkin bagi orang lain mungkin merasa kecil jadi nggak bisa menjadi patokan sih juga besar besarnya karena tiap-tiap orang kan beda-beda kayak gitu tapi Oke, ya kalau mau tapi ditanya gimana mm, gimana ya, siap. oh tapi kalau misalnya dibilang cukup untuk diri sendiri ya cukup kayak gitu. Oke. Nah, Kak Goldie kan punya dua usaha nih, Sweet of Cake dan Kumbex. Berbeda, mungkin boleh dijelaskan Sweet Puff ini apakah, Kumbex ini apa, Oh, kalau supaya sweet yang puff lain tahu. itu, jadi kalau yang sweet puff Base itu terima kasih. awal mulanya itu buatnya dari eclairs. Makanya kenapa namanya sweet puff. Awalnya itu sebenarnya bukan sweet puff, awalnya itu sweetly bites kayak gitu. Karena pinginnya dulu pas ngerintis itu pingin jual berbagai macam lah, pokoknya apa dijual kayak gitu. Jadi produk utamanya itu ya eclair, puff kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, dosenku waktu itu ngomong, jangan jangan pakai nama ini, soalnya ini nama intinya kayak kalau go internasional gitu nggak bagus, maksudnya kurang oke namanya kayak gitu. Jadi akhirnya dipikir diganti jadi sweet puff. Akhirnya dari situ visinya berubah nih, visinya jadi kayak specialty puff. Jadi buatnya eclairs, chokes, yang pokoknya serba-serba serbi cream puff gitulah kayak gitu. Jadi akhirnya sejak Mm. itu fokusnya ya buatnya eclairs, buat berbagai rasa isi-isiannya yang beda-beda. Terus dari satu produk dikembangkan lagi, gimana caranya bukan cuma sekedar untuk dimakan, gimana produk ini bisa buat birthday. Nah, bikin lagi deh, dikembangin, dihias-hias. Jadi bisa buat orang birthday atau buat anniversary kayak gitu-gitu. Nah, terus munculnya Kumbex ini lagi sebenarnya karena mungkin ya saya tipikal orang yang suka fokus sama sesuatu. Jadi kayak ya udah kalau eclair specialty-nya ini aja yang dikembangin. Dikembangin gimana jadi sesuatu yang beda lagi. Nah, kalau Kumbex ini lebih kayak ke konsep Korean inspired cake. Jadi kan sekarang udah mulai banyak cake yang inspired itu dari Korean cake shop kayak gitu yang desainnya Ya. simple, pakainya pakainya fresh cream, jadi kuenya lebih light, tekstur kuenya pun lebih fluffy, lebih ringan gitu loh kalau dimakan daripada kayak buttercream cake kayak gitu. Nah, jadi Ya. Kumbex ini lebih mengarah ke kayak cake-cake gitu. Jadi konsepnya pun lumayan Oh, berbeda dari sweet puff kayak gitu. berarti sweet puff yang kue-kue yang kayak berat-berat begitu ya. Mm-mm. Kalau buat Kumbex, buat yang nyemil-nyemil, nyemil-nyemil Mm-mm. cantik di sore hari, boleh lah. Iya, boleh. Ya, kurang lebih seperti begitu. Ya, oke. Nah, lagi ya. Nah, bagaimana sih kakak membuat atau men-challenge diri kakak untuk selalu punya niat yang besar untuk buat. Karena biasanya orang yang memulai bisnis awalnya doang yang semangat, terus akhir-akhirnya sudah deh lemah deh bisnisnya seperti itu. Mungkin karena bukan dibilang ambisius sih, tapi kan
kita punya mimpi. Jadi seiring berjalannya bisnisku, jadi kalau misalnya ya dulu masih SMA nih atau awal-awal kuliah, mimpinya itu cuma kayak gini, mau punya online cake shop, pengen jualan cake. Nah udah, begitu udah tercapai, ada lagi mimpi barunya kayak gitu. Jadi mimpi barunya misalnya nih, oh omsetku nih harus segini, pokoknya harus segini diusahain. Ya udah, sampai lagi udah tercapai nih. Ada lagi mimpi barunya kayak gitu misalnya, pingin Sweet Puff lebih dikenal lagi, gimana pun caranya, pokoknya usaha marketingnya, pemasarannya gimana. Ya udah kayak gitu-gitu. Jadi apa ya? Bukan mimpinya dibilang berubah-berubah, tapi kan begitu udah tercapai, kan nggak bisa stop di sana. Namanya orang berkembang kan. Jadi ya udah, mungkin karena punya mimpi sih sering muncul kayak oh pingin kayak gini, pingin kayak gini. Nah jadi tantangan yang baru lagi, dicapai lagi kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya mungkin tidak. Kalau ketika satu mimpi sudah tercapai, berarti harus ada mimpi-mimpi yang lain gitu ya, supaya lebih sukses dan lebih niat lagi. Nah, sekarang kita Betul. mau baca pertanyaan-pertanyaan. Mungkin teman-teman yang lain boleh tulis yang ada pertanyaannya buat Kak Goldina, boleh tulis pertanyaan di kolom komen. Nah, ada yang bertanya, apa challenge terbesar kakak dalam memulai usaha? Dalam memulai atau dalam mempertahankan usaha? Dalam mempertahankan usaha. Dalam mempertahankan ya. Challenge-nya ya, itu gimana nama Sweet Puff dan nama Kumbets itu tetap bisa bertahan di pasaran, istilahnya kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya orang pingin beli kue, gimana caranya orang bisa tetap pingin eclairs? Oh, Sweet Puff aja, kayak gitu. Challenge-nya sih itu. Jadi ya gimana caranya kita harus selalu eksis, kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya itu sih sama mempertahankan kualitas sih, kayak gitu. Mempertahankan kualitas. Oke. Ada juga pertanyaan dari IM Leonard. Kak, karyawannya berapa? Apakah kakak ngurus semuanya sendirian? Hebat banget soalnya. Boleh dijawab, Kak? Sebenarnya masih enggak sendiri juga sih, tapi ada satu mbak yang bantuin. Kayak gitu. Jadi ya meskipun sudah ada yang satu bantuin, sebenarnya masih mau nyari lagi sih. Karena sudah rasanya sudah seperti udah di luar limit kerja sih sebenarnya. Cuma ya berusaha aja bertahan. Oke. Nah, ada juga nih yang bertanya. Pertanyaannya dari Benita Celia. Apa pencapaian terbesar menurut kakak Goldina sejauh? Kalau mau dibilang pencapaian, ya udah lumayan sih itu. Bentar ya, pikir-pikir dulu. Soalnya sih belum sampai di titik yang merasa puas sebenarnya sih ya. Maksudnya masih pingin masih merasa tertantang di bisnis ini, masih merasa tertantang berkembang. Jadi kalau mau dibilang pencapaian sejauh ini ya, pencapaian secara personal deh, udah nggak ngebebanin orang tua lagi kayak itu. Itu sudah menurutku berarti kan kalau kayak gitu berarti kan bisnis sudah oke, kayak gitu loh. Mau dibilang stable juga entah ya, mau dibilang stable juga menurutku sih udah lumayan stable kayak gitu ya. At least udah bisa biaya hidup sendiri, udah nggak perlu ngebebanin orang tua lagi. Jadi ya orang tua pun juga merasa bangga gitu loh. Sampai kayak kadang bingung, soalnya anaknya nggak minta macam-macam karena udah bisa semua sendiri kayak gitu. Berarti secara finansial udah lumayan stabil ya, udah bisa membiayai biaya kehidupan sendiri-sendiri. Itu pencapaian terbesar buat diri Kak Goldina Itu buat diri sendiri. sendiri. Tapi kalau buat bisnis ya menurutku sih ini masih bisa lebih kayak gitu. Jadi kalau mau dibilang udah pencapaian belum sih, soalnya masih banyak banget step-step di atas lagi yang masih mau dicapai kayak gitu. Oke, mungkin masih ada yang bertanya. Nah, ini pertanyaan yang menarik dari IM Leonard. Apakah kakak pernah mengalami kerugian dan bagaimana caranya kakak mengatasi kalau memang pernah? Kalau kerugian sih mungkin pernah ya satu kali. Waktu awal-awal ngerintis. Jadi waktu awal ngerintis itu
Sebenarnya ini juga karena kebetulan tugas akhir kuliah. Jadi barengan bikin bisnis, terus buka di mall. Ya tau kan, mall itu lumayan gede biaya sewanya. Jadi Iya. sebenarnya challenging, Heeh. kerugian terbesarnya mau dibilang rugi enggak. At least waktu itu biaya sewa itu bisa nutup. Kayak gitu, biaya bahan baku Mm-mm. nutup. Tapi kan banyak itu enggak. Jadi ya hitungannya sih kerugian di situ. Jadi kerjanya cuma kayak kerja bayar sewa dan bayar operasional. Kayak gitu. Tapi kalau ditanya cara gimana ngatasinnya, mungkin ya waktu itu um, saya refleksikan diri lagi kayak, loh ini salahnya di mana? Produk bisa diterima, produk online jalan. Jadi keuntungannya online itu akhirnya dibantu-bantu buat nutup operasional kayak gitu. Tapi Mm-mm. refleksikan diri, apanya yang salah ya? Produk nggak salah, customer juga oke-oke aja. Nah ternyata balik lagi refleksi lihat tempatnya gimana kayak gitu. Oh ternyata tempatnya ini nggak cocok kalau kita jualan kayak gini kayak gitu. Jadi ya akhirnya dijalanin aja sampai mungkin waktu itu awal-awal juga kan soalnya lagi semangat-semangatnya mulai bisnis, pengen jualan. Jadi ya nggak lihat lokasi, nggak lihat mallnya rame apa sepi. Ya lihat sih, cuman kayak kita rasa, oh ini rame kok, udah cukup rame. Ini pasti menjual. Tapi ya kenyataannya belum tentu. Harusnya harus lebih observasi lagi. Kayak gitu. Hmm. Jadi selain selain eh, rasa taste yang Mm-mm. enak, terus marketing yang baik, kita harus tahu ya pasarnya seperti apa, Kak ya. Mm-mm, betul-betul. Eh, Terus ada lagi pertanyaan nih Kak di komen. Kak ada tips nggak yang buat yang mau startup bisnis khususnya di bidang kuliner? Nah ini Mau tips pertanyaan ya? yang Bentar bagus. ya. Tips itu ya dijalankan aja dulu. Maksudnya gini loh, buat sesuatu, buat produk. Kalau memang udah merasa enak sama produknya, maksudnya percaya diri nih, percaya diri produkku ini menjual, ya udah jalankan kayak gitu. Nah nanti seiring berjalannya waktu, itu akan banyak tantangan-tantangan lagi. Nah itu yang harus kita selesaikan. Jadi kalau mau dibilang tips, ya jalan aja dulu. Kayak gitu, coba aja dulu jualan. Dari orang-orang terdekat aja dulu, dari teman-teman. Biasanya teman-teman secara nggak langsung itu bantu promosiin. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut Oke, sih, kayak berarti gitu. Ada juga sih kadang ya yang takut, soalnya kayak gini loh, nggak mau mulai karena takut nggak orang nggak suka produknya. enggak. Padahal mungkin dari 10 Heeh. orang, cuman 2 orang yang nggak suka, itu pun karena memang misalnya ya nggak suka manis. Jadi padahal kan jualannya manis nih, 10 orang, 2 orangnya itu bilang nggak suka. Padahal itu karena memang nggak doyan manis. Nah ini nggak bisa dihitung sebagai sebagai produk yang pasti nggak bisa jalan karena 2 orang ini, padahal kan 8 banding 2 kayak gitu. Mm-mm. Berarti harus pertama jangan pesimis, terus yang kedua lakukan apa yang kita percaya diri dengan usaha kita ya. Betul. Terus ada lagi yang pertanyaan berikutnya, tips yang paling penting dalam jualan di sosmed. Tips paling penting jualan Gimana? di sosmed. Hmm, ini Instagram ya berarti. Anggaplah Instagram, soalnya Iya, media iya. yang paling gampang itu Instagram. Mm-mm. Rajin upload, rajin upload, Mm-mm. rajin upload post, rajin nge-story, nge-story produk-produk. Terus mungkin kalau misalnya awal-awal bisnis kan biasanya belum seberapa rame. Nah, itu dijadikan portofolio praktek-praktek kayak gitulah. Nah, itu yang di-post. Kayak gitu. Sebenarnya kuncinya sih Hmm. medsos itu kita harus sering eksis sih supaya orang semakin sering menotis. Mm-mm. Kayak Instagram kan permainannya semakin kamu sering muncul, ngupload, itu kan secara nggak langsung orang sering menotis. Kayak gitu loh. Oke, Kak. Kita kayaknya udah di penghujung cerita. Nah, aku mau tahu nih apa ada closing statement dari Kak Goldina buat teman-teman yang hadir pada saat ini Mm-mm. atau kata-kata yang memotivasi buat yang mungkin mau memulai usahanya. Hmm.
Ini yang sering saya dengar sih ya. Biasanya ada yang mau mulai usaha tapi bingung caranya mulai kayak gimana. Nah itu dijalanin aja dulu. Nggak usah bingung karena sebenarnya mulai usaha itu gampang, tapi mempertahankannya itu yang lebih challenge, yang lebih menantang. Itu nanti ada PR lagi deh di tengah-tengah perjalanan. Kalau misalnya ada yang tanya juga nggak punya modal, Mas Buka nggak punya modal, nggak punya alat, nggak punya apa, nggak punya misalnya oven yang gede, nggak punya dapur yang profesional, nggak perlu, mulai aja dulu yang Iya. dari kecil-kecil. Saya juga mulai dari oven kecil kok, di apartemen kecil-kecil. Cuman memang buatnya produksinya masih kecil-kecil, cuman orang-orang terdekat aja, kayak gitu. Jadi kalau soal memulai itu mulai kapan aja juga bisa kok dengan dengan modal bukan dengan kemampuan yang ada aja udah cukup kok untuk kita jalani. Tapi kalau untuk mempertahankan hmm, itu jangan menyerah sih. Maksudnya kita ada tantangan di depan, ada hambatan, ada masalah, kita refleksikan diri dulu kayak gitu. Nah, ini salahnya di mana? Pelan-pelan dipecah-pecah masalahnya. Ini salahnya di mana? Ini mana? Ini di mana? Kayak gitu. Nah, nanti dari situ solusi itu akan muncul kok pelan-pelan kayak gitu. Terus pilih juga lingkungan Oke, yang betul-betul membangun kayak gitu. bijak sekali mungkin ya. Hmm. Yang pertama, jangan menyerah ya. Yang kedua, untuk memulai usaha memang pasti harus dari yang kecil-kecil dulu. Mm-mm. Karena ya mungkin pasarnya buat buat orang mengenal itu Mm-mm. butuh waktu. Dan yang Mm-mm. kedua mungkin mempertahankan rasanya, originalnya dari kita. Ya Ya, betul, Kak itu Goldi. penting sih. Mm-mm. Ya. Oke, Kak Goldi. Terima kasih Oke, atas waktunya. sama-sama. Sudah Makasih yang memberikan. udah join. Ini Terima yang lagi kasih down. semuanya yang sudah join. Mm-mm. Ini Sampai jangan jumpa down di ya. Ya, cerita bye-bye. dulu. Dadah Bye-bye. semuanya. Dadah Kak Goldi. Bye, Kak.